Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Walaupun kemarin adalah pertarungan kelas bantamweight yang menjadi main event, di mana Corey Sandhagen melawan mantan juara kelas flyweight yaitu Deiveson Figueiredo, di mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Corey Sandhagen. Tapi gue justru tertarik untuk ngebahas co-main eventnya, yaitu pertarungan kelas middleweight antara Bo Nickal dan mantan double champ di One Championship yaitu Reinier de Ridder, atau yang sangat akrab dipanggil RDR. Jujur, semenjak RDR menang dari Kevin Holland, gue jadi suka dan menantikan kembali pertarungannya RDR. Sehingga ketika RDR menang dari Bo Nickal, gue sekarang jadi ngefans sama RDR. Tentu banyak alasannya. Yang pertama, setelah RDR menang, RDR mengingatkan gue akan GSP, dimana setelah menang, baik GSP maupun RDR sama-sama menunjukkan sikap yang humble dan tidak berlebihan, yang dibalut dengan senyuman lebar. Bahkan ketika di interview pun, RDR pun mirip dengan GSP, yaitu tetap humble namun terus dibalut dengan senyuman. Yang kedua, untuk ukuran tubuh setinggi 193 cm, sangat jarang ada fighter yang punya kemampuan jiu-jitsu yang sangat amat mulus dan bersih. Bahkan yang makin gue suka adalah RDR bisa mendominasi balik Bo Nickal, yang notabene adalah salah satu grappler terbaik se-Amerika Serikat. Makanya setelah menang, RDR pun menantang Sean Strickland. Dengan sangat kerennya RDR berkata, "Saya ingin mengatakan, ini adalah gulat Amerika terbaik yang Anda miliki, bukan? Sekarang berikan Anda striker Amerika terbaik. Sean Strickland, Anda siap? Let's go kawan." Yang ketiga, soal strikingnya. Gak bisa diragukan lagi, RDR punya kemampuan kickboxing yang sangat mumpuni, sehingga RDR bisa dibilang salah satu fighter kelas middleweight yang paling lengkap kemampuannya, karena dia adalah sabuk hitam judo dan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Sebagai mantan double champ di One Championship, RDR tampil gemilang dalam main card UFC Des Moines, dan ia melakukannya dengan sangat baik dengan mengalahkan Bo Nickal dengan cara yang sangat telak. Sejak masuk UFC, RDR telah menjadi masalah bagi seluruh fighter kelas middleweight. Hal itu terutama terlihat ketika ia melawan Bo Nickal dalam pertarungan yang bagi banyak orang menjadi ujian terbesar pertama bagi Bo Nickal sejak ia bergabung dengan UFC. Sayangnya, bagi pegulat terbaik Amerika itu, Bo Nickal kalah terlalu telak. Kemampuan gulat elit Bo Nickal tidak mengurangi apapun dari RDR yang selalu berusaha keras untuk menyelesaikan pertarungan. Karena terakhir kali RDR menang via keputusan juri adalah saat melawan Aung La, yaitu 4 tahun yang lalu. Karena setelah itu 6 kemenangannya adalah kemenangan finish. RDR berbakat di hampir setiap bidang seni bela diri, sehingga kemarin RDR menunjukkan pada dunia kenapa ia bisa double champ di One Championship dan pantas sebagai contender di UFC. Sejujurnya, sangat mengejutkan melihat begitu banyak orang meragukannya, bahkan semenjak pertarungan ini dijadwalkan. Bahkan saat kita semakin dekat dengan malam pertarungan, rasanya kepercayaan diri Bo Nickal telah mempengaruhi banyak orang untuk mendukungnya. Sekarang kita dapat melihat bahwa itu salah tempat. Fighter asal Belanda itu telah menyatakan bahwa ia ingin melawan Sean Strickland, dan meskipun kami tidak berpikir ia akan mendapatkan pertarungan itu segera, kami percaya ia telah mendapatkan hak untuk mendapatkan pertarungan besar dalam pertandingan berikutnya. Sejak masuk UFC, Reinier de Ridder terlihat seperti mesin yang sesungguhnya. Hal itu terutama terlihat dalam pertandingan co-main eventnya dengan Bo Nickal. RDR terlihat dominan dari awal hingga akhir, bahkan menjadi orang pertama yang mampu mengalahkan Bo Nickal di tiap rondenya, yaitu dengan skor 10-9 dari ketiga juri di ronde pertama. Dan RDR akhirnya mampu mengamankan kemenangannya berkat beberapa serangan lutut yang sangat keras, yang tidak dapat ditangani oleh pegulat sensasional Amerika itu. Pegulat yang sangat dianak emaskan oleh UFC. Saking disayangnya oleh UFC, saat di event sebesar UFC 300, Bo Nickal yang belum punya ranking, namanya sudah ada di level main card atau kartu utama, di mana itu sejajar dengan pertarungan kejuaraan dan perebutan sabuk BMF dan pertarungan antara Oliveira dan Arman Tsarukyan. Padahal yang masuk kategori kartu prelim saja, Calvin Kattar versus Aljamain Sterling, ada Jiří Procházka dan Alexander Rakic. Sehingga kekalahan Bo Nickal ini mungkin bisa menghancurkan hati Dana White, atau juga menyenangkan hati Dana White, karena telah hadir fighter yang lebih prospek daripada Bo Nickal, yaitu RDR. Sebenarnya RDR telah menjadi angin segar di kelas middleweight sejak kedatangannya. Tentu saja,
banyak yang sudah mulai mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi The Raider. Tetapi masa depan The Raider sudah terlihat jelas karena berkat kemenangan besarnya ini, sehingga RDR sangat berhak melawan 5 besar kelas middleweight. Namun, nama-nama fighter di dalam 5 besar kelas middleweight sepertinya masih terlalu besar bagi RDR, karena ada nama besar seperti Robert Whittaker, Israel Adesanya, Khamzat Chimaev, Sean Strickland, dan Nasruddin Imavov. Tapi dengan gagahnya, RDR berkata, "Saya hanya ingin mengatakan, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu di Amerika Serikat. Saya ingin melihat apakah saya masih orang Belanda," canda The Raider, tentang pukulannya untuk menyiapkan KO. "Saya ingin mengatakan, ini adalah pegulat Amerika terbaik yang Anda miliki, bukan? Sekarang berikan saya striker Amerika terbaik. Sean Strickland, Anda siap? Let's go kawan." Berkat penampilannya yang memukau, dan gua pun sampai nonton pertarungan ini sampai gua ulang 3 kali. Saking indahnya transisi, dominasi, dan counter dari RDR, dimana walaupun lawannya adalah pegulat elit, RDR justru tidak segan-segan melakukan takedown terlebih dahulu, bahkan melakukan percobaan takedown hingga 3 kali. Ya, walaupun gak ada satupun takedown yang berhasil, karena memang secara rekor di NCAA, rekor Bonical adalah 120 kali menang dan hanya 3 kali kalah. Jadi sangat wajar Bonical sangat sulit di takedown. Bahkan sekalinya Bonical melakukan takedown, langsung berhasil. Hanya saja ground controlnya RDR sangatlah bagus, sehingga secara control time mereka sangat seimbang. Dan di ronde kedua, mengetahui kelemahan Bonical, RDR terus mengincar bagian tubuh Bonical, yaitu dari bawah leher sampai pinggang. Karena ternyata itu titik lemah Bonical, sehingga RDR lebih sering menyerang tubuh Bonical daripada kepala Bonical. Dan ternyata itu bagian dari game plan, dan alhasil satu tendangan lutut RDR masuk dengan sangat telak ke tulang rusuk Bonical, sampai Bonical roboh begitu saja. Dan berkat penampilan spektakuler itu, RDR pulang dengan tambahan bonus, yaitu $50.000 sebagai bonus performance of the night. 3 kemenangan finish beruntun di UFC semakin meyakinkan kita semua bahwa RDR adalah ancaman bagi semua fighter kelas middleweight, bahkan termasuk Khamzat Chimaev, di mana Khamzat Chimaev paling tidak suka ada grappler yang lebih hebat darinya. Dalam artian, jika ada grappler yang lebih hebat darinya di kelasnya, maka Chimaev sangat ingin mengalahkannya. Namun sangat disayangkan, usia RDR sudah memasuki 34 tahun. Artinya kesempatan RDR untuk meraih gelar mungkin hanya tersisa 4 tahun saja. Tapi itu terbilang waktu yang lumayan cukup untuk mengejar sabuk juara, untuk menantang juara masa depan yaitu Khamzat Chimaev. Apalagi RDR punya tinggi 193 cm, tingginya rata-rata fighter kelas light heavyweight. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang akan menang jika Khamzat Chimaev bertarung dengan RDR? Dan apakah mungkin RDR juara di UFC? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.